Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketemu lagi di acara ngopi. Hari ini meskipun saya juga masih di rumah aja, tapi saya sengaja pakai kebaya kutu baru. Nah, ngapain nih di rumah kok pakai kebaya segala? Saya pakai ini karena saya mau ikut merayakan hari seorang tokoh yang luar biasa perjuangannya bagi perempuan Indonesia. Ya betul Bapak Ibu Saudara, tanggal 21 April kemarin kita bersama-sama merayakan Hari Kartini. Pada masa Ibu Kartini, mengenyam pendidikan bagi para perempuan adalah hal yang dianggap sama sekali tidak perlu. Tetapi syukurlah karena latar belakang kebangsawanan yang ia miliki, kita tentu ingat bahwa ayah dari Ibu Kartini adalah seorang Bupati Jepara. Maka dengan latar belakang itu beliau masih tetap punya kesempatan menempuh pendidikan. Walaupun hanya pendidikan dasar, dia hanya bersekolah sampai usia 12 tahun. Tetapi karena itu beliau jadi bisa membaca, beliau bisa menulis, dan beliau juga punya kesempatan untuk mempelajari bahasa asing. Banyak yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa Belanda Ibu Kartini ini sangat baik dan itu menjadi modal besar baginya untuk menyuarakan pikiran-pikiran kritisnya di kemudian hari. Surat-surat Ibu Kartini diwarnai oleh jiwa kejawaannya. Tetapi di saat yang sama, dia juga sangat menentang berbagai unsur ketidakadilan yang dia rasakan juga hadir di tengah-tengah budayanya sendiri. Saya mengutip salah satu suratnya yang tercantum di sebuah buku. Negeri kita adalah negeri penuh kegaiban, dongeng, dan cerita gaib. Anda tentu telah pernah mendengar sikap pasrah dari seorang Jawa terhadap musibah yang diterima sebagai nasib. Sudah takdirnya, kata mereka. Dan dari situ mereka menimba hiburan dan kepasrahan. Nasib setiap orang sudah ditentukan sebelum ia melihat cahaya kehidupan. Tak seorang pun boleh melawan apa yang sudah ditentukan Allah. Tetapi sebelum terjadi musibah, haruslah kita melakukan segalanya untuk mencegahnya. Bila terjadi juga, itu namanya sudah takdir. Tahukah Anda apa itu artinya bagi kita? Kita harus tetap bertahan, berusaha terus, dan apa yang harus terjadi, terjadilah. Dan itu semua namanya takdir. Sebelum terjadi, kita berusaha terus dan semoga Tuhan memberikan kita kekuatan. Dari sepenggal tulisannya tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menangkap bahwa Ibu Kartini ini adalah seseorang yang mampu berpikir sangat kritis dan dia menolak untuk sekedar percaya pada apa yang diungkapkan oleh orang lain. Di dalam tulisannya tadi, dia menolak untuk sekedar percaya bahwa semua orang sudah memiliki takdir dan dengan demikian tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupannya. Hanya bisa pasrah, hanya tinggal menjalani. Semua itu ditolak oleh Ibu Kartini. Di dalam tulisannya tadi, dia percaya bahwa manusia juga punya peran. Manusia juga punya satu bagian yang perlu diusahakan untuk membawa situasi lebih baik. Dan itu adalah nilai kegigihan yang luar biasa. Kartini menolak untuk sekedar pasrah pada keadaan. Kartini menolak untuk sekedar menyerah pada situasi, betapapun sulitnya. Kegigihan seorang Ibu Kartini mengingatkan saya pada apa yang tertulis juga dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-4. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saat ini mungkin ada di antara kita yang rasa-rasanya sudah ingin mengambil bendera putih, lalu berkata, saya menyerah. Keadaan terlalu sulit, segala sesuatu tampak tidak menemui jalan keluar. Tetapi saudara-saudara, hari ini mari kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadaan yang sulit, kesengsaraan, dan segala bentuk hal-hal tidak menyenangkan lainnya
kita bisa menjadikan itu semua dorongan untuk kita semakin bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun di dalam doa dan juga usaha. Itulah yang dilakukan Ibu Kartini. Keadaan sulit tidak menghentikannya untuk berharap pada satu kondisi yang lebih baik. Maka mari kita juga percaya bahwa setelah kita berjuang dengan sungguh-sungguh di tengah situasi sulit ini, habis gelap akan terbit terang. Tuhan memberkati.